Selamat datang kembali. Stanislav Krapivnik kembali bergabung dengan kami. Ia mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat, berasal dari Donbas, dan kembali ke Rusia 16 tahun yang lalu. Jadi, terima kasih sudah kembali ke program ini. Terima kasih. 16 tahun. 16 tahun ya. Waktu berlalu gitu cepat. Usia manusia seharusnya setidaknya 150, 200 tahun. 10 tahun. 5 mohon begitu berlalu. 10 years or 15 years, that just flies. Tidak, memang begitu. Namun latar belakang Anda di militer Amerika Serikat, juga dari Rusia, memberi Anda wawasan dan perspektif yang sangat menarik tentang dua negara yang memiliki perbedaan historis. Tetapi saya ingin menanyakan salah satu perbedaan atau konflik historis itu. Secara tradisional, tantangan atau kekhawatiran keamanan utama bagi Rusia dalam mengembangkan ekonominya sejak pecahnya Rus Kiev adalah akses yang andal ke jalur perairan. Sekali lagi ini, dari semediu, itu melihat bahwa kekuatan maritim Maine, bahasa Inggris maupun kemudian Amerika Serikat, seharusnya memperoleh baik price kekuatan dan semua di talar those things. A lot of power from controlling important sea lane. Again, these are the arteries of international trade. Sekali lagi, inilah jalur-jalur utama perdagangan internasional dan juga kebutuhan untuk memindahkan tentara. Itulah sebabnya Inggris dan Amerika selalu menerapkan blokade laut atau setidaknya membuat koridor maritim bagi lawan mereka menjadi tidak andal sebagai strategi penahanan yang utama. Bagaimanapun, kita melihat Amerika Serikat kini mulai kehilangan sebagian dari kendali ini. Artinya, Tiongkok tampaknya akan berhasil keluar dari rantai dua pulau ini setelah beberapa waktu. Iran kini mengendalikan Selat Hormuz. Dan meskipun tujuan utama menarik Ukraina ke orbit NATO pada tahun 2000 jelas untuk mengusir Rusia dari Laut Hitam, atau setidaknya sangat melemahkan posisinya di Laut Hitam, kini kita melihat perkembangan yang sangat baru. Artinya, Rusia telah memberlakukan blokade terhadap akses Ukraina ke Laut Hitam. Dan bukan hanya itu. Kita baru saja melihat Rusia melancarkan serangan terbesar mereka sejauh ini terhadap pelabuhan-pelabuhan di Odessa dan tentu saja juga menyerang kapal-kapal yang berusaha masuk atau keluar. Jadi tampaknya ini juga semakin mudah bagi Rusia, mengingat Ukraina sangat kesulitan karena kekurangan pertahanan udara. Namun saya ingin bertanya, seberapa signifikan hal ini? Dasarnya, Forziros Rusia, Lins Mumes. Being the wider strategy of Russia. You're right about the ports, which is why Anda benar soal pelabuhan. Itulah sebabnya ketika kepangeranan Rusia, khususnya dalam hal ini kepangeranan Moskwa, mulai tumbuh lebih cepat daripada kepangeranan lain, Moskwa mendapatkan Yarlik atau mandat dari gerombolan emas untuk memungut pajak. Itu menjadikannya yang paling berkuasa. Sebelumnya Tver, lalu Yarlik Vladimir. Saya memang masuk ke sejarah yang sangat jauh di sini. Tetapi salah satu tujuan utamanya adalah membawa Republik Novgorod dan wilayahnya yang luas ke bawah kendali Moskwa. Karena Novgorod merupakan bagian dari Liga Hansa, melalui jalur-jalur sungai menuju Danau Ladoga. Ladoga kebetulan adalah ibu kota pertama Rus, lalu Novgorod yang kedua. Kiev baru yang ketiga dan Vladimir yang keempat. Jadi Moskwa menjadi ibu kota kelima, atau sebenarnya mungkin ibu kota keenam. Karena Tver sempat menjadi ibu kota kelima untuk waktu singkat. Tetapi mereka membutuhkan Novgorod agar tidak lagi terkurung daratan. Benar-benar terkurung daratan. Mereka menguasai sebagian sungai Volga. Namun masalahnya dengan Volga, cepat atau lambat, jika Anda bergerak cukup jauh ke selatan di Volga, Anda akan memasuki stepa terbuka. Pada saat itu wilayah itu memang stepa terbuka. Dan Anda akan berhadapan dengan kaum nomaden, para perampok, dan seterusnya. Untuk mencapai Laut Hitam dibutuhkan banyak upaya untuk turun ke sana. Dan Volga, seperti yang kita tahu, bermuara ke Laut Kaspia yang juga merupakan jalur perdagangan. Lalu kapal-kapal harus dipindahkan melalui darat ke Sungai Don dan dari sana keluar ke Laut Hitam. Jadi itu membutuhkan banyak upaya dan rutenya sangat sulit. Jadi ya, Novgorod adalah ibu kota utama. Itulah sebabnya, pada akhirnya ibu kota musim panas, Saint Petersburg, dibangun sebagai pelabuhan utama. St. Petersburg was built as the major port.
So yes, that's always been a major issue with Russia. Jadi, ya, itu selalu menjadi masalah besar bagi Rusia. Jauh sebelum Sankt Petersburg, Rusia sudah memiliki Arkhangelsk. Tetapi masalahnya Arkhangelsk tertutup es hampir setengah tahun, setidaknya selama 4-5 bulan. Jadi itu bukan pelabuhan yang andal, dan letaknya terlalu jauh di utara. Jadi ya, itulah selalu kelemahan terbesar Rusia pada saat itu. Dan ketika revolusi martabat Maidan, kalau Anda bisa menyebutnya begitu tanpa menahan tawa, terjadi di Ukraina, Crimea seharusnya menjadi kapal induk Amerika untuk pada dasarnya mengrusia keluar dari Laut Hitam. Karena mereka akan bisa menutup Laut Azov bagi Rusia dan pelabuhan-pelabuhan Rusia yang ada di Laut Azov pada saat itu, serta tentu saja mengancam Anapa dan pelabuhan-pelabuhan Novorossiysk. Novorossiysk ports. So that's a big issue. Jadi itu isu besar. Rusia, kita tahu bagaimana sejarahnya berjalan. Crimea langsung bergabung dengan Rusia karena Crimea itu Rusia sama seperti semua wilayah lain itu juga. Namun ketika konflik ini dimulai, dan perkiraan terbaik saya, alasan Rusia tidak menutup semua pelabuhan itu adalah, dan mereka juga sempat menjalankan kesepakatan gandum untuk beberapa waktu, ikut bermain dalam permainan itu. Sampai Ukraina menggunakan rute-rute tersebut untuk terus-menerus meluncurkan drone laut ke kapal-kapal Rusia di sepanjang koridor gandum itu. Rusia masih berharap ada semacam perundingan dengan Trump atau pihak Eropa atau Zelensky untuk mencapai kesepakatan bersama. Mereka terbuka untuk sesuatu. Karena Rusia kadang-kadang menyerang Odessa sebagai balasan atas serangan drone atau drone laut. Tapi mereka tidak menimbulkan kerusakan besar, dan mereka tidak menutup pelabuhan itu. Sekarang Ukraina punya 7 pelabuhan di barat. Ada pelabuhan Yuzhny, yaitu pelabuhan selatan di utara Odessa. Ada pelabuhan Odessa yang merupakan pelabuhan besar. Lalu ada 5 pelabuhan lainnya, baik di Laut Hitam maupun di Sungai Danubi. 3 dari pelabuhan itu berada di Danubi. Sekarang, 2 tahun lalu, Putin mendapat lampu hijau dari parlemen untuk bertindak lebih keras. Dia tidak melakukannya. Dan menurut saya, dia tidak melakukannya. Secara hukum, dia sudah mendapat hak dari parlemen untuk melanjutkan. Dia tidak melakukannya. Dia tidak menyebabkan kerusakan ekonomi besar-besaran seperti yang sekarang terjadi. Saya pikir karena masih ada harapan, setidaknya dengan Trump, mungkin kita bisa melakukan semacam perundingan. Kalau tidak ada hal lain yang menunjukkan bahwa semangat Anchorage akhirnya sudah dimatikan, sesuatu yang seharusnya dilakukan 2 menit setelah mereka mengampuninya. Semangat Anchorage seharusnya dibawa ke belakang dan langsung ditembak sejak awal. Tapi oke, mereka memberinya kesempatan. Namun akhirnya, semangat itu dimatikan untuk selamanya. Zombie itu sudah disingkirkan. Kita melihat ini karena Rusia sekarang telah menutup Laut Hitam bagian barat. Suatu hari mereka mungkin juga akan menutup Laut Mediterania bagian barat. Tetapi mereka akan menutup Laut Hitam bagian barat. Dan mereka memang selalu mampu melakukan itu. Mereka memilih untuk tidak melakukan itu. Dan ketika akhirnya mereka bertindak tanpa menahan diri, yang kita lihat adalah penghancuran sistematis terhadap seluruh fasilitas pelabuhan. Bukan serangan kecil-kecilan, atau sekadar tamparan di wajah maupun di pergelangan tangan. Jangan lakukan itu lagi. Melainkan penghancuran total terhadap pelabuhan-pelabuhan itu. Dan penghancuran terhadap segala sesuatu yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan tersebut. Maersk, seperti yang sudah saya katakan, tidak mungkin kapal mereka, perusahaan pelayaran terbesar di dunia, tidak mungkin kapal mereka masuk ke sana. Dan kemungkinan besar tidak ada yang bersedia mengasuransikan kapal apapun yang masuk ke sana. Itu misi bunuh diri. Jadi kapal apapun yang masuk membawa peralatan militer yang sangat penting. Dan kapal itu harus menerjang masuk dan berpacu melawan waktu sebelum dihantam, lalu mencoba membongkar muatan sebelum ditenggelamkan. Jadi Rusia mengerahkan kekuatan besar, sangat besar. Dan itu menunjukkan bahwa Rusia bisa melakukan eskalasi jauh lebih besar daripada yang mampu dilakukan NATO di kawasan itu melalui proksinya. Ukraina punya masalah besar, dan NATO punya tagihan yang besar sekali. Tagihan itu harus dibayar.
Jadi kepada para pembayar pajak Uni Eropa, semara pajak Amerika, dan bekerja sangat murah hati. Anda tidak dapat bantuan medis, Anda bisa meninggal nanti, tahu, di tempat berat tidur Anda sendiri tanpa bantuan medis. Ukraina membutuhkan uang itu. Anak-anak Anda tidak membutuhkan pelajar. Your kids don't need a new textbook. They don't need education. Ukraine needs that money. Mereka tidak membutuhkan pendidikan. Ukraina membutuhkan uang itu. Itu berarti 50 miliar dolar yang tidak lagi bisa diekspor Ukraina. Belum lagi senjata yang dulu diimpor masuk, senjata berat yang tidak bisa diselundupkan melintasi perbatasan di dalam mobil sipil. Tapi ini hanya sebagian dari masalahnya. Laut Hitam sudah tertutup. Secara efektif, sangat-sangat tertutup. Itu berarti pasar ekspor senilai 50 miliar dolar yang tidak lagi bisa dijangkau Ukraina untuk menjual gandum, biji besi, biji bunga matahari, minyak, dan hal-hal lainnya. Sudah, tertutup. Mereka tadinya akan mereka mengusulkan penggunaan pelabuhan Konstanza. Jadi Rusia mulai menyerang jembatan menuju Konstanza. Yang omong-omong, coba dijadikan sasaran genosida oleh Zelensky untuk menarik NATO masuk ke perang dan menyalahkannya kepada Rusia. To draw NATO into the war and blame it on Russia. As Romanian politicians Seperti yang telah dikatakan para politisi Rumania di luar kelompok terpilih yang berkuasa, Konstanza hanya memiliki 20% dari volume Odessa, dan itu pun belum menghitung gabungan 6 pelabuhan lainnya. Jadi yang tersisa adalah kereta api. Tapi kereta api tidak bisa lagi digunakan. Karena Rusia, secara langsung dan melalui partisan Rusia yang beroperasi di seluruh Ukraina Tengah, kini benar-benar memburu segala sesuatu yang tampak seperti lokomotif, bergerak seperti lokomotif atau menarik seperti lokomotif. Ukraina kehabisan lokomotif. Sebagian besar lokomotifnya bertenaga listrik, jadi itu sudah menjadi masalah. Sisanya bertenaga diesel dan sedang terbakar. Rusia menyerang lokomotif dengan sangat-sangat gencar. Kalau tidak bisa lewat kereta api, apa yang tersisa? Truk. They can't do it by rail. What do you got left? You got trucks. And that's about 6% of their export. Dan itu sekitar 6% dari ekspor mereka yang bisa dikirim lewat truk. Kita ingat apa yang terjadi terakhir kali ekspor Ukraina dikirim. Polandia, Slovakia, Hungaria. Mereka tidak terlalu senang dengan gagasan itu. Mereka memukuli sopir Ukraina di perbatasan. Mereka memblokir truk-truk itu selama berminggu-minggu, sampai produk yang lebih cepat rusak membusuk. Dan meskipun truk-truk ini seharusnya menuju Eropa Barat, banyak produk dan gandum mereka justru dibuang di Eropa Timur. Itu sangat merusak sektor pertanian lokal. Tentu saja proyeksi hasil panen Eropa tahun ini akan turun 40%. Itu berarti kelaparan. Mungkin bukan seluruh negara, tetapi kelas-kelas bawah kan kelaparan. Itu kelaparan sampai mati. Whole countries, but lower classes are going to be starving. That's starvation. You mentioned before the open plains. Anda tadi menyebut dataran terbuka. Sepanjang sejarah, ini juga menjadi kekhawatiran keamanan bagi Rusia. Dataran itu tidak menyediakan penghalang alami. Dan sekali lagi, ini menjadi masalah utama ketika NATO menggulingkan pemerintahan di Ukraina pada tahun 2014. Pada dasarnya, itu menempatkan NATO pada posisi yang sama seperti Napoleon dan Hitler. Maksud saya, ini adalah kekhawatiran utama. Saya rasa hal ini sering diremehkan di Barat. Meski tidak oleh semua orang, tentu saja badan-badan intelijen mengetahuinya. Mantan kepala MI6, John Sawers, dalam sebuah kuliah pada tahun 2015, berpendapat bahwa menurut kata-katanya, Putin mungkin berdoa setiap malam agar ada jajaran pegunungan di sepanjang perbatasannya. Sebab, poin yang ia sampaikan adalah bahwa geografi selalu membuat Rusia rentan, dan ini adalah kelemahan yang sering dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Itaw respect buthal bray status strayu erinisinger, montitita zone bekirpyu. And its strategic culture has always emphasized buffer zones, so it won't have these vulnerabilities. Jadi Rusia tidak akan lagi memiliki kerentanan-kerentanan ini. Dan bukan berarti orang akan berkata, ya, itu bagian dari masa yang sudah berlalu. Tapi ada sebuah Wikileaks dari tahun 2008. Itu 1 bulan sebelum NATO bertemu di Bukares dan menjanjikan keanggotaan di masa depan kepada Ukraina, yang bertentangan dengan kehendak sebagian besar rakyat Ukraina. Dan Tony Blair dalam Wikileaks itu menekankan bahwa tujuan kita, sasaran kita terhadap Rusia, haruslah membuatnya sedikit terdesak lewat aktivitas kita di sepanjang perbatasannya, dan Rusia harus ditaburi benih-benih kebingungan.
Jadi sekali lagi, gagasan untuk beroperasi di perbatasan Rusia ini bukan berarti tujuannya adalah ya kebebasan dan demokrasi. Lalu mari kita coba menenangkan Rusia. Tujuannya adalah, kita tahu ini adalah sebuah kerentanan. Objective is we know this is a vulnerability. We know this is a huge security threat. Kita tahu ini adalah ancaman keamanan yang sangat besar. Dan inilah tombol-tombol yang bisa kita tekan untuk Anda tahu, menunjukkan ketegasan kita, meminjam kata-kata Tony Blair terhadap Rusia. Jadi sekali lagi, saya rasa pidato dari MI6 itu mengatakan bahwa ini soal, Anda tahu, kita harus mencoba memahami apa yang dipikirkan Rusia. Bagaimanapun, mengingat kerentanan ini yang telah dimanfaatkan NATO untuk melemahkan Rusia, kita seharusnya tidak terlalu terkejut ketika gagasan tentang zona penyangga kembali muncul dalam pemikiran strategis Rusia. Menurut saya, gagasan itu muncul lagi secara besar-besaran jika kita mendengarkan Putin ketika menjelaskan apa yang mereka lakukan di Sumy dan Kharkov, dan mungkin juga segera di Chernigov. Pada dasarnya, yang mereka bicarakan adalah zona penyangga. Menurut Anda, seberapa jauh zona-zona penyangga ini akan meluas? How far will these buffer zones go, in your opinion? Well, first of all, Russian history. Baik, pertama-tama soal sejarah Rusia ya dan tidak, dalam arti kami tidak punya penghalang. Kami memang punya. Ada rawa raksasa di sebelah barat yang sebenarnya sulit dilalui. Ada hutan-hutan luas, berbagai wilayah, dan banyak rawa yang lebih kecil. Tetapi masalahnya selalu ya di selatan. Selatan itu stepa. Itu seperti jalan raya. Jalan raya raksasa dari pegunungan Ural sampai ke dataran tinggi Eropa Tengah. Itu masalah besar. Jadi invasi dari selatan terjadi lewat, ya. Serbuan oleh berbagai kelompok nomaden. Dan ya, para menginvasi Jepang pada tahun 1012 Masehi. Itulah invasi pan-Eropa pertama ke Rusia. Dan ibu kota Rusia pada saat itu adalah Kiev. Jadi ya, mereka menuju Kiev dan itu melintasi wilayah yang kurang lebih terbuka. Akan jauh lebih sulit untuk merebut Novgorod saat itu karena harus melewati hutan dan rawa-rawa. Tapi mereka juga mencoba melakukannya. Ada invasi Ksatria Teutonik, ada invasi dari Swedia. Jadi itu memang terjadi. Nah, setelah mengatakan itu, tentu saja Blair beroperasi dalam konteks Rusia tahun 2008. Valhavazauer Pornikswikanlip Marbenasin Kertzlin seperti itu. Politikus is the beaver slupunin yath. Zit merviting masaganik that bedinines. Who exist in a perpetual present state. They can't ever look forward and say, you know. Mereka tidak bisa terus memandang ke depan dan berkata, Anda tahu suatu hari nanti, dan mungkin lebih cepat daripada yang kita pikirkan atau harapkan, bangkit kembali. Dan Rusia akan memiliki tentara terbesar di Eropa yang bisa melindas kita. Mungkin itu bukan hal paling cerdas untuk dilakukan. Karena ketika sebuah kekuatan besar atau negara adidaya berada dalam keadaan cemas, terutama saat wilayah selatannya terancam, kita bicara dari Voronezh sampai ke Laut Kaspia, maksud saya Pegunungan Kaukasus Utara, seluruh wilayah itu terancam. Kemungkinan besar hal yang akan dilakukan oleh kekuatan besar manapun adalah menghancurkan ancaman itu. Terutama ketika orang-orang yang tanahnya akan menjadi tempat ancaman itu berada, ternyata juga orang Rusia. Sekarang di satu sisi, Anda tahu, saya pernah ditanya soal ini di televisi Rusia. Saya juga pernah ditanya di program-program Amerika. Sejauh mana Rusia akan melangkah? Anda tahu, saya bilang saya tidak tahu. London, Paris, Berlin, saya sempat tertawa gugup. Seperti mungkin tidak sejauh itu. Pikirkan seperti ini dan semua orang seharusnya memikirkannya seperti ini. Jadi Rusia mengambil Kharkov. Rusia akan melakukannya. Lalu orang-orang yang tinggal di Kharkov menjadi apa? Mereka menjadi negara Rusia. Kemudian Kharkov ditembaki dari Dnepropetrovsk atau Poltava. Harus dilakukan Rusia. Rusia harus melindungi warganya. Rusia bergerak lebih jauh ke barat. Rusia mengambil Poltava. Rusia mengambil bagian timur Dnepropetrovsk. Oke, jadi mereka sudah berada di Sungai Dnieper. Eastern Dnepropetrovsk. Okay, so they're at the Dnieper River. What do those people become? They become Russian citizens. Orang-orang itu akan menjadi apa? Mereka menjadi warga negara Rusia. Sekarang mereka ditembaki dari seberang Sungai Dnieper. Apa yang akan dilakukan Rusia? Rusia akan menyeberangi Sungai Dnieper, lalu menghancurkan orang-orang yang menembaki mereka.
dan kemungkinan membuat zona penyangga baru. Tetapi orang-orang di zona penyangga itu menjadi warga negara Rusia. Jadi dengan kata lain, Rusia akan terus bergerak sampai tidak ingin menembak. Tifir sisu Ukraina di bagian ta Polandia, ta Berlin, ta London, semuanya yang bergantung the step forward to being. It's going to be all up to the people on the other side. Do they want to go to war? Do they not want to go to war? Apakah mereka ingin berperang atau tidak ingin berperang? Kalau mereka ingin berperang, tank-tank Rusia akan bergerak ke arah sana. Dan Rusia sedang mempersiapkan perang besar. Jangan menipu diri sendiri. Semua yang diucapkan para politisi Eropa yang primitif ini setiap hari terdengar keras dan jelas. Selama 3 tahun terakhir, Rusia telah memproduksi antara 1.200 hingga 1.500 tank tempur utama setiap tahun. Sambil memodernisasi sasis T-72, menilai stres totinyu di memanturat tort for prorif. Torsion por tomoristi spatsais frethu. Tereducering the say tes my bell borgnuna tasis telwurda. T-90 is basically built on a T-72 chassis anyways. And that's not counting those numbers I mentioned. Dan itu belum menghitung tank-tank yang telah dimodernisasi. Angka yang saya sebut tadi tidak memasukkan tank-tank itu juga. Dan tank-tank itu tidak dikerahkan di medan perang di Ukraina. Ada sekitar 4.000 tank tempur baru dengan rudal yang ditembakkan dari laras dan dipandu laser. Maksud saya, ditembakkan dari laras meriam utama. Rudal itu bisa dipandu menuju sasaran. Tank-tank itu telah diproduksi dan disimpan dalam kondisi siap pakai, mungkin jumlahnya jauh lebih banyak. Itu kalau Anda memakai angka yang konservatif. Tank-tank itu siap untuk perang dengan Eropa. Eropa yang juga mencakup Amerika Serikat, NATO, saat ini memproduksi kurang dari 50 tank per tahun. Dan saya belum bicara soal sistem artileri gerak sendiri. Saya juga belum bicara soal rudal-rudal berat. Saya tidak bicara pesawat tempur, pesawat pembom tempur, atau pembom berat. Saya tidak bicara tentang semua itu. Dan Rusia saat ini berada di 7% PDB. 7% PDB itu untuk militer. Itu bukan anggaran militer. Anggaran militer itu antara 30-40%. Angkanya akan sampai ke sana jika NATO cukup bodoh. Rusia bisa meningkatkan angkanya. Belum dilakukan. Ini jauh lebih berkaitan dengan kepemimpinan daripada kemampuan Rusia untuk meningkatkannya. Jadi semoga saja Rusia tidak perlu sampai sejauh itu. Polandia dipersilakan masuk ke Ukraina Barat. Cukup setuju bahwa Anda tidak akan menembaki Rusia. Rusia tidak akan menembaki Anda. Sesederhana itu. Apakah NATO secara keseluruhan atau Uni Eropa punya cukup akal sehat? Saya tidak tahu. Saya ragu. Sangat ragu. I have my doubts. Very big doubts. What you're describing though, it sounds very much Namun, like, yang Anda gambarkan itu sangat mirip dengan ekspansi ke arah Asia Tengah pada abad ke-10. Karena apa yang dilakukan Rusia di sana juga seperti itu. Ketika mereka membangun jalur kereta api, mereka akan memiliki sebuah kota atau kota besar. Lalu mereka harus melindunginya, menciptakan zona penyangga, dan pada akhirnya mereka harus melindungi ini juga. Jadi, para sejarawan cenderung sepakat bahwa sebagian besar dari itu adalah apa yang bisa kita sebut ekspansionisme defensif. Ekspansi itu sebagian besar didorong oleh kekhawatiran keamanan di sepanjang perbatasan luas yang terbuka dan sulit dipertahankan. Namun sekali lagi, pada dasarnya itulah konsensus para sejarawan. Jadi kekhawatiran keamanan utama Rusia adalah perbatasan panjang yang tidak terlindungi ini, yang menuntut adanya kedalaman strategis. Kedalaman strategis ini, memberikan mengapi, dari airport Napoleon hing Hitler. Hari atskis gnar thin request just that kejut and a step around this step singin. this is what they're seeking to protect. Glenn menambahkan itu, kesalahpahaman tentang Uni Soviet selalu begini. Uni Soviet tidak punya kebijakan luar negeri. Stalin tidak punya kebijakan luar negeri. Katanya dia menginginkan revolusi dunia, padahal sebenarnya tidak. Stalin justru yang paling rasional di antara semua tokoh ini. Trotsky menginginkan revolusi dunia. Stalin menginginkan sosialisme di satu negara. Memang mereka membantu mendanai beberapa kelompok revolusioner di sana-sini. Tapi itu bukan tujuan kebijakan luar negeri mereka. Dan kalau Anda benar-benar melihat kebijakan luar negeri Stalin, ini setelah Lenin dan Trotsky,
Kalau benar-benar melihat kebijakan luar negeri Stalin, itu tidak jauh berbeda dari kebijakan luar negeri para Tsar, dan juga tidak terlalu berbeda dari kebijakan luar negeri Rusia saat ini. It's not that much different from the foreign policy of present-day Russia. They wanted a European. Mereka menginginkan sebuah arsitektur keamanan Eropa, sementara Rusia sudah mendorong arsitektur keamanan Eropa sejak 1986. Nicholas II mengusulkan Liga Bangsa-Bangsa. Nicholas II mendorong sebuah arsitektur pan-Eropa. Dan itu terjadi, ya kita mengalami Perang Dunia Pertama, jadi itu tidak terjadi. Inggris memainkan peran besar untuk memastikan Perang Dunia Pertama terjadi. Lalu mereka sendiri terseret ke dalam perang itu. Hal yang sama terjadi pada Perang Dunia Kedua. Stalin, sampai semua orang ingat Fakta Ribbentrop dengan Jerman. Yang tidak diingat siapapun adalah bahwa itu merupakan upaya terakhir untuk mencegah perang. Inggris, Prancis, dan Polandia semuanya telah menandatangani hal yang persis sama dengan Hitler bertahun-tahun sebelumnya. Maksud saya Polandia pada Desember 34. Tak ada yang mau mengingat itu. Nobody wants to remember that. That Stalin Bahwa Stalin, untuk waktu yang lama, berusaha mengorganisasi gerakan pertahanan melawan Hitler. Namun Inggris dan Prancis hanya mengulur-ulur waktu. Dan orang Polandia lah yang menjadi penghambat, yang memastikan hal itu tidak terjadi. Mereka adalah sekutu Hitler. Dan omong-omong, Piłsudski dan Hitler sangat dekat. Kalau Anda melihat foto-foto arsip, ketika Piłsudski meninggal dan dimakamkan, saat kebaktian di gereja, di sebelah kanan peti jenazah, di barisan depan, tepat di samping peti, duduk seluruh kepemimpinan Reich ketiga. Hitler tepat di sebelah peti, di posisi Kormetin. Jadi orang Polandia, dia perwakilan Hitler di Liga Bangsa-Bangsa. Rusia diminta 1948. Jadi seluruh perang dunia turut lain, Stalin meminta Bima bergabung dengan NATO ketika saya mengetahui NATO sedang dibentuk. Pada saat itu, mereka belum sepenuhnya memahami bahwa NATO sedang diorganisasi untuk melawannya. Tapi itulah intinya. Rusia menginginkan sebuah organisasi keamanan yang terstruktur untuk Eropa. Ketika itu gagal, saat itulah revolusi-revolusi Soviet dimulai di Eropa Timur dan negara-negara penyangga dibentuk. Sudah cukup jelas bahwa Amerika Serikat dan Inggris bertekad mati-matian untuk menyerang Rusia. Dan omong-omong, berdasarkan dokumen-dokumen rahasia yang dideklasifikasi dan muncul awal tahun ini serta menjelang akhir tahun lalu, saya tidak tahu kenapa prosesnya begitu lama. Tampaknya intelijen Soviet mengidentifikasi bahwa Inggris dan Prancis sedang berusaha mengorganisasi invasi ke Uni Soviet, yang rencananya akan mereka lancarkan pada tahun 1941. Itulah sebabnya Chamberlain berusaha meyakinkan Ataturk untuk menginvasi wilayah Kaukasus. Chamberlain was trying to convince Ataturk to invade in the Caucasus. Russia through almost Rusia, hingga hampir sepanjang tahun 1943 tetap menempatkan satu kelompok tentara di Kaukasus untuk berjaga-jaga. Jadi bahkan ketika keadaan di Moskwa semakin genting, masih ada satu kelompok tentara yang ditempatkan di Kaukasus. Kalau Turki memutuskan bergabung dengan Jerman, dalam hal ini bergabung dalam invasi tersebut. Namun Inggris berusaha mengajak Turki ke pihak mereka, dan mereka merencanakan invasi melalui Iran dan melalui Norwegia, bukan Norwegia, Finlandia. Itu terungkap dari dokumen-dokumen yang dideklasifikasi pada akhir tahun lalu, awal tahun ini. Dan lagi pada 1992, Yeltsin meminta untuk bergabung dengan NATO. Pada 2000, Putin meminta untuk bergabung dengan NATO. Dan lagi bahkan sampai detik-detik terakhir pada Desember 2021, Putin mengirimkan rancangan yang sudah disiapkan, bukan yang pertama, tentang arsitektur keamanan bagi Eropa. Eva foto is in a perang Devert Druniu. Kita mungkin berada di ambang Perang Dunia Ketiga, karena kepemimpinan Eropa dan begitu banyak orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang bodoh tak berotak, yang tidak bisa berpikir bahwa mereka akan dimusnahkan. Mereka sudah kehilangan seluruh peradaban mereka 2 kali. Zaman keemasan peradaban Eropa mati pada tahun 1914, karena Rusia adalah pihak jahat dari luar, karena mereka tidak ingin hidup damai. Ya, Anda tahu, saya kira mereka memang tidak ingin hidup damai. Mereka tidak ingin hidup.
Kita sedang menuju kembali ke pengulangan sesuatu di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dari cara ini dimulai, ini lebih mirip Perang Dunia Kedua. Kita lihat apakah ini berakhir seperti Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. Karena bagi orang-orang yang tidak tahu, Perang Dunia Pertama tidak pernah berakhir. For people don't know, World War I didn't end. The official war ended, and there were a dozen other wars. Perang resminya berakhir, lalu ada belasan perang lain yang berkecamuk di Eropa Tengah dan Eropa Timur, serta di Turki. Selama 5 tahun berikutnya, perang terus terjadi. Itulah akhir Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua berakhir. Perang itu dimulai tanpa, Perang Dunia Pertama dimulai dengan ledakan, dan semua orang bergegas menuju perang yang dianggap mulia. Semua terjadi cukup cepat. Perang Dunia Kedua dimulai dengan banyak konflik lokal, lalu berkembang menjadi Perang Dunia Kedua. Tetapi perang itu berakhir dengan tegas. Setelah itu tidak ada lagi pertempuran. Jadi kita lihat saja bagaimana jadinya. Bisa menjadi yang terbaik dari keduanya, atau yang terburuk dari keduanya. Tetapi itulah intinya. Rusia sudah meminta suatu infrastruktur keamanan Eropa yang tegas selama 140 tahun sialan. Dan Eropa memutuskan bahwa mereka lebih ingin bunuh diri untuk ketiga kalinya daripada melakukan itu. Commit suicide a third time, rather than to do that. Oh well. Instead of Oh baiklah, alih-alih membahas arsitektur keamanan Eropa, yang seharusnya menjadi jalur kita, menghidupkan kembali gagasan itu sejak 1975, sebelum ditinggalkan pada pertengahan tahun 90-an. Tetapi kita sama sekali belum mendekati kebangkitan kembali gagasan ini. Namun orang-orang masih membicarakan kemungkinan perjanjian damai. Atau setidaknya yang terakhir muncul sekarang adalah dari Turki. Mereka mengusulkan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, melainkan gencatan senjata. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, diumumkan bahwa mereka akan memasok Ukraina dengan 70 atap es. Jadi, sangat menarik bahwa usulan perdamaian atau gencatan senjata tampaknya hanya muncul ketika Ukraina dan NATO sedang berada dalam posisi terdesak. when Ukraine and NATO is on its back foot, and even when there's peace proposals, Dan bahkan ketika ada usulan perdamaian, orang-orang Eropa, Anda tahu, mengusulkan, baiklah, mari kita lakukan gencatan senjata, lalu kita bisa mengirim pasukan kita ke Ukraina. Atau Anda tahu, sekarang kita melihat sesuatu yang serupa dengan Turki. Saya melihat Rusia tidak menanggapi ini dengan baik. Jadi apakah Anda melihat ada jalur melalui Turki? Atau siapa yang paling mungkin menjadi mediator jika perundingan dihidupkan kembali? Karena tampaknya Rusia kini telah melakukan eskalasi lebih jauh daripada yang diperkirakan banyak orang, setidaknya di Washington. Dan tampaknya bisa diprediksi bahwa ketika keadaan memburuk sekali, akan kembali muncul suara-suara yang menyerukan sesuatu yang setidaknya menyerupai perdamaian, atau terdengar seperti perdamaian. something that resembles peace at least, or sounds like peace. You know, the last. Anda tahu kapal Turki terakhir yang saya tadi baru mencari namanya. Saya tidak begitu yakin kenapa mereka memakai nama Rusia untuk kapal itu. Kapal Turki terakhir yang dihantam Ukraina sekarang sedang ditarik keluar dari pelabuhan setelah diperbaiki untuk kembali beroperasi. Itu kapal pengangkut gandum. Jadi Erdogan karena suka atau tidak suka dia benar-benar berada di kantong Trump. Dan dia sudah berkali-kali menunjukkan dirinya sebagai pelacur murahan. Seperti ketika dia mengeluh soal Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina, lalu mengirim 57 kapal tanker minyak ke Israel. Dan rakyatnya sangat marah kepadanya sekarang. Jadi mungkin dia tidak akan bertahan di sana terlalu lama. Karena bahkan saat Ukraina dengan bebas kapal-kapal Turki, dia tetap akan memasok Ukraina. Apa yang Anda harapkan dari orang Turki? He's going to supply Ukraine. So what do you expect from the Turks? I mean, Maksud Idris, it is that appropriative pros to mean per that. they've been what they've always been. Double. Mereka tetap seperti yang selalu mereka lakukan, para preman licik, pengkhianat, dan pembunuh. Preman yang sama yang melakukan genosida terhadap umat Kristen, Alawi, dan Syiah di Suriah, setidaknya di Suriah Utara. Tentu saja, Anda tahu, kalau Anda sedang memenangkan perang, Anda tidak akan meminta gencatan senjata. Maksud saya, kami sedang maju. Mari kita lakukan gencatan senjata. Tidak pernah ada jenderal yang mengatakan itu pada tahap seperti ini. Jadi, tentu saja mereka menginginkan gencatan senjata karena mereka kalah.
Mereka menginginkan gencatan senjata di udara karena mereka kalah. Mereka menginginkan gencatan senjata karena mereka kalah. Mereka menginginkan gencatan senjata di sepanjang garis kontak karena mereka kalah. They're losing. They want ceasefire along the line of contact because they're losing. They want anything possible to rebuild the Ukrainian army. Mereka ingin melakukan apapun yang mungkin untuk membangun kembali tentara Ukraina, memasukkan lebih banyak tentara bayaran dari Kolombia dan Brasil, dan mungkin menangkap para pria Ukraina di kota-kota Eropa. Mungkin juga mencuci otak beberapa orang tolol lagi di Eropa agar menjadi sukarelawan dan mati demi Zelensky. Banyak orang Eropa sudah tewas di mana-mana. Maksud saya, mereka sampai kehabisan tempat untuk menguburkan mereka. Tapi mereka tetap ingin datang. Jumlahnya jauh lebih sedikit belakangan ini. Tetapi orang-orang Kolombia tampaknya sangat bersedia datang secara massal. Ngomong-ngomong, saya sudah mengatakan ini sejak hari pertama, dan saya juga sudah mengakannya di televisi Rusia. Pemerintah Rusia seharusnya mengambil jenazah semua tentara bayaran ini, memasukkannya ke dalam peti mati dengan penuh penghormatan, lalu menempatkan peti-peti itu tepat di luar setiap kedutaan. And place those caskets right outside of every single embassy. Come get your citizens. Or let them rot there. Datanglah dan ambil warga kalian, atau biarkan mereka membusuk di sana, pilihan kalian, dan pasang bendera mereka di atasnya. Nah begitu. Mari kita lihat berapa banyak. Polandia kehilangan lebih dari 10.000 orang. Tentu saja pada beberapa waktu garis depan relatif stabil. Jadi mereka mengevakuasi sebagian besar dari mereka ke pemakaman-pemakaman Polandia. Tapi masih banyak yang diambil oleh pasukan Rusia saat mereka maju di sana-sini. Ada banyak yang lain. Beberapa ratus orang Prancis telah tewas. Banyak di antaranya pasukan penerjun payung, banyak juga dari legion asing. Jadi menurut pandangan saya, tentu saja saya akan melakukan itu. Saya akan membaringkan semuanya di depan setiap kedutaan. I would have laid them all out in front of every single embassy. Here's your citizens, take them back. Ini warga negara Anda, bawa mereka pulang. Jadi, Rusia pernah melakukan sesuatu seperti itu terhadap Inggris selama Perang Chechnya kedua. Ketika pihak Inggris, saya lupa, apakah itu saat sebuah pertemuan tingkat tinggi, Rusia membawa sekantong paspor lalu menumpahkannya. Bawa pulang warga negara Anda. Kalau Anda ingin tahu di mana warga negara Anda dikuburkan, silakan Anda tahu, gali mereka. Ini paspor semua warga negara Anda yang kami bunuh. Dan ia cukup melefukan bagi Inggris. Jadi ya hal yang sama. Mereka akan terus mengirim tentara bayaran. Orang Ukraina, tidak beberapa anggota Rada, mereka suka banyak bicara. Dan mereka sudah menyatakan bahwa target mereka agar 40-60% brigade penyerang terdiri dari warga asing. Masalahnya dengan tentara bayaran adalah mereka tidak datang untuk mati demi Anda. Mereka datang untuk mencari uang. Dan tentara bayaran yang mati tidak membelanjakan uangnya. Keluarganya pun kemungkinan besar tidak akan mendapatkan uang itu. Mereka datang untuk bersenang-senang membunuh warga sipil atau tawanan perang, tentu saja. Mereka suka melakukan itu. Tapi sebenarnya mereka tidak ada di sana untuk mempertaruhkan nyawa mereka, setidaknya tidak terlalu besar, masih dalam batas-batas tertentu. Dan ketika Anda ingin 40-60% brigade penyerbu Anda, yang menanggung sebagian besar korban, diisi oleh orang asing, ya Anda punya masalah. Dan ya, mereka akan terus merekrut mereka. Begitulah situasinya. Mereka butuh waktu. Waktu mereka sudah habis. Infrastruktur bahan bakar mereka hancur. Ada beberapa video yang muncul dari Kiev, dari toko-toko bahan pangan. Toko-toko itu kosong. Karena sekarang Amerika memutuskan untuk melancarkan perang ekonomi terhadap Rusia melalui Ukraina, Rusia mulai menyerang semua target ekonomi Ukraina yang selama 4 tahun tidak mereka serang, termasuk gudang makanan dan jaringan transportasi. Itu saja. Selamat datang di kenyataan. Rusia bisa melakukan eskalasi jauh lebih cepat daripada Barat hingga penggunaan senjata nuklir. Fakta bahwa Rusia belum melakukannya, sayangnya ditafsirkan oleh elit Barat, oleh para pedofil Epstein dari Washington DC sampai London, Brussels, dan Berlin, sebagai tanda bahwa Rusia lemah dan tidak mampu melakukannya. Baru saja Rusia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka mampu. Maksud saya mereka sudah menunjukkannya lewat mereka menutup Laut Hitam bagi Barat.
Mereka menghancurkan infrastruktur bahan bakar Ukraina. Mereka terus membongkarnya. Mereka menghancurkan jaringan kereta api mereka, lokomotif-lokomotifnya. Mary menyerang borang-borang Damasceno. Musim dingin akan berwards. Winter's coming. As the Russian saying goes, "Zimanya za горами." Seperti kata pepatah Rusia, musim dingin itu tidak jauh dari balik gunung. Kurang lebih seperti Song of Ice and Fire atau serial HBO Game of Thrones. Musim dingin akan datang. Konsepnya sama. Musim dingin tidak jauh dari balik gunung. Jadi, apa yang terjadi pada Ukraina ketika tidak ada makanan, tidak ada energi, dan suhu turun ke -10, -15 derajat, kalau itu musim dingin yang normal setidaknya di separuh wilayah utara Ukraina. Anda punya masalah besar. Dan, ngomong-ngomong, kondisi Eropa juga tidak akan jauh lebih baik. Cadangan gas Eropa terisi sekitar 30%. Saya tahu kalian orang Norwegia tidak punya masalah soal itu. Kalian tidak akan kedinginan. Yang lain akan. Seharusnya sekarang mereka mendekati 90%. Tapi mereka ada di kisaran 30-40%, mungkin bahkan lebih rendah. Dan hasil panen pangan, panen tahun ini akan turun 40% secara volume. Jadi, masalah ada dinemani. Ladi tevam temendek uang pada Zelensky. You've got big problems everywhere. So send more money to Zelensky. Well, you and I have spoken a lot before about Nah, Anda dan saya sudah sering membicarakan kekhawatiran di Rusia bahwa ambang batasnya terus menurun, bahwa NATO sering merasa bisa melakukan eskalasi tanpa konsekuensi, dan tekanan terhadap Kremlin untuk pada dasarnya membalas dengan cara yang lebih kuat. Dan saya kira sebagian besar kita sedang melihat itu. Sekali lagi terhadap Ukraina, bukan terhadap NATO. Setidaknya belum. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, Rusia tampaknya telah melakukan eskalasi lebih jauh daripada yang diperkirakan banyak orang di Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, saya tadi menyebut pelabuhan-pelabuhan yang pada dasarnya membuat Ukraina menjadi negara yang secara de facto terkurung daratan. Maaf. Dan, ya, jembatan itu, setidaknya satu jembatan yang sangat penting di Odessa, juga diserang. Jadi, kita melihat bahwa logistik jelas menjadi sasaran utama. Yang kita lihat, zona penyangga di Kharkov dan Sumy semakin meluas. Ada pembicaraan mengenai kemungkinan adanya pergerakan Rusia di sekitar Chernigov, dan bahwa ini mungkin menjadi front baru. Menurut Anda, apa yang akan terjadi selanjutnya di sini? Karena retorika Rusia dan suasananya tampak semakin mengeras, dan itu juga disertai tindakan. Jadi, seperti yang Anda sebutkan, mereka menyerang energi, dan sekarang juga semakin beralih ke logistik, gudang, jalur kereta api, stasiun dan gas, dan sebagainya. Jembatan juga, serta apa yang bisa digunakan untuk melumpuhkan kegiatan. Jadi, menurut Anda, Rusia sekarang? Where do you see the Russians heading now? I see the Russians heading into an election cycle. Saya melihat Rusia memasuki siklus pemilu, dan pemilu parlemen akan berlangsung pada September. Saat ini, Rusia Bersatu memiliki mayoritas super. Kemungkinan besar, setelah pemilu ini mereka tidak lagi punya mayoritas super. Dua partai itu akan mengambil porsi besar dari suara mereka. Tidak, mereka kemungkinan masih akan tetap menjadi mayoritas, tetapi tidak akan punya mayoritas super. Jadi mereka akan punya pilihan dengan siapa membentuk pemerintahan. LDPR, saya anggota Partai Demokrat Liberal, yang sebenarnya namanya keliru karena partai itu tidak liberal. Itu partai yang sangat konservatif di sayap kanan, atau partai komunis yang merupakan partai kiri. Tapi kiri yang bukan seperti kiri di Eropa yang pada dasarnya hanya liberalisme woke, melainkan kiri yang sebenarnya. Kedua partai itu, tetapi kami mendorong respons yang jauh lebih keras terhadap Barat. Jadi begitu Rusia Bersatu tidak lagi memiliki mayoritas super, mereka harus membentuk pemerintahan, atau setidaknya mempertimbangkan agar bisa meloloskan apapun, apa yang dikatakan dua partai terbesar lainnya dari 5 partai di parlemen. Itu akan mengubah banyak hal. Dan pihak militer menginginkan serangan yang lebih keras terhadap Barat untuk memberi pelajaran. Ada banyak faktor lain seperti itu. Jadi perhatikan pemilu, itu yang akan jadi hal besar. Dan Anda bisa melihat suasananya sudah berubah. Tidak ada yang bahkan mempertimbangkan usulan Barat yang panik, satu demi satu. Mereka menjadi panik ketika mereka akan jatuh.
Look, the way this is going to go, as far as I can tell. Begini, dari yang bisa saya lihat, setidaknya dari pemahaman saya, 3 sasaran utama saat ini, dan sasaran utama nomor 1, tentu saja adalah kawasan 3 kota, Druskivka, Kramatorsk, dan Slaviansk. Mereka sudah dikepung dari belakang. Ada gerakan penjepitan dari utara dan selatan, dan ada serangan langsung yang datang dari timur. Mereka tidak akan bertahan lama. Tidak ada lagi garis pertahanan untuk mundur. Itu saja. Selama 4 tahun terakhir, yang sebelumnya bisa dilakukan Ukraina adalah setiap kali kota atau permukiman yang mereka pertahankan direbut, mereka mundur 4, 5, 6 kilometer ke garis berikutnya, lalu ke garis setelah itu. Sekarang sudah tidak ada lagi garis berikutnya. Yang ada hanya ladang. There is no more next ones. There's fields. There's some small villages here and there that aren't fortified. Ada beberapa desa kecil di sana-sini yang tidak dibentengi. Tidak ada apa-apa di sana. Dan ketika hujan mulai turun pada pertengahan hingga akhir September, lalu ladang-ladang itu berubah jadi lumpur, satu-satunya jalan untuk masuk dan keluar adalah lewat jalan beraspal. Dan seluruh wilayah belakang itu, coba tebak, sudah berada dalam jangkauan kendali penerbangan Rusia, artileri roket Rusia, dan drone Rusia. Mengirim barang masuk dan keluar saja sudah nyaris mustahil. Dalam sebulan atau 1,5 bulan, tidak ada yang akan bisa keluar. Itu jadi kamar mayat. Anda menyerah atau Anda mati. Itu saja. Itulah satu-satunya pilihan yang akan dimiliki orang-orang ini. Dan itu pasti sedang membebani pikiran mereka sekarang. Itu akan menghantam moral mereka dengan keras. Karena mereka tahu sebentar lagi tidak akan ada jalan keluar. Sekarang fal supply lust berstiwa keluar. En dat is wat step willen. And in a month and a half, that's it. That line of communication is closed. Jalur komunikasi itu sudah tertutup, dan kalian telah dikorbankan oleh Zelensky dan kelompoknya untuk bertahan dan mati sementara mereka menghasilkan uang. Mereka semua tahu ini, semua pasukan Ukraina itu, kecuali mungkin yang paling fanatik. Dan sebenarnya, Azov juga menunjukkan bahwa mereka tahu ini, karena mereka beberapa kali menolak melakukan serangan bunuh diri untuk mencoba menembus kepungan dan hal-hal semacam itu. Mereka bilang tidak, lalu pergi begitu saja. Jadi orang-orang ini tahu, dan mereka tahu bahwa sekarang mereka adalah orang-orang mati yang masih berjalan, apapun yang terjadi. Entah Rusia merebut hujan, atau Rusia merebutnya setelah hujan mulai turun. Mereka adalah orang-orang mati yang masih berjalan. They're dead men walking. That's number one, because after that you open up that entire. Itu yang pertama. Karena setelah itu seluruh wilayah terbuka sampai ke Poltava, Dnipropetrovsk, dan ke arah Kharkov dari selatan. Semuanya terbuka. Dan Rusia sudah bergerak dari Krasny Liman menuju Izium. Dari Krasny Liman ke bawah menuju Slaviansk, jaraknya sekitar 10 km. Dan Anda berada di dataran tinggi memandang ke bawah. Sasaran utama kedua saat ini adalah Sumy. Mengapa Sumy? Karena Sumy adalah pusat logistik utama. Kalau Anda ingin merebut Kharkov, Anda harus memutus Kharkov. Kharkov jelas sudah putus utara dan timur. Sumy memutusnya dari barat. Kalau Anda melihat peta Sumy, Anda akan melihat banyak jalan raya yang melintasi Sumy. Jalan-jalan itu datang dari Chernigov, dari Kiev, dari Dnipropetrovsk. Ada satu jalur menuju Kursk. Jalur itulah yang mereka ikuti ketika menginvasi Kursk dan merebut, 10% dari Oblast Kursk, mungkin 12% dengan kerugian 80.000 tewas, termasuk banyak orang Amerika dan banyak orang Eropa yang menjadi tentara bayaran. Dan ada jalan raya besar antar negara bagian yang menuju Kharkov. Jalan itu memasok Kharkov dari barat, Sumy jatuh, selesai, atau Sumy dikepung. Anda sudah bisa memutus jalur-jalur logistik itu dengan drone, artileri, dan kelompok pengalih perhatian. Kharkov akan terputus dari segala arah, kecuali dari selatan. Jika gabungan 3 kota ini jatuh, Kharkov juga akan terputus dari selatan, jauh lebih cepat. Jadi menurut saya, Sumy berada di urutan kedua bersaing untuk posisi yang sama dengan Orekhov. Orekhov hampir membentuk lingkaran. Orikhiv adalah batu loncatan menuju Zaporizhia. Huliaipole mungkin jatuh lebih dulu, tetapi tujuan akhirnya adalah kota Zaporizhia. Jadi menurut saya 3 tujuan utama saat ini. Pada titik itu, saya rasa tentara Ukraina di sebelah timur Dnieper akan, jika masih ada yang tersisa, berlari menyelamatkan diri untuk mencapai sisi barat Dnieper. Kita lihat saja.
Tetapi saya pikir itulah yang akan menjadi prioritas. Melihat arah perkembangannya, Kharkiv akan menjadi sasaran sekunder setelah tujuan-tujuan lain itu. Setidaknya setelah target 3 kota di Donbas dan Sumy berhasil diambil, barulah Kharkiv bisa dikembangkan secara berarti. Wilayah timur laut Kharkiv saat ini sedang direbut dan dibersihkan. Jadi hingga seluruh wilayah di sebelah timur Sungai Donetsk, Seversky. See, I don't understand why. Saya tidak mengerti mengapa para pemimpin Eropa masih memboikot diplomasi. Maksud saya, bahkan jika mereka sangat membenci Rusia, kalau Anda melihat perang proksi mereka gagal dan menuju kehancuran. Maksud saya, jika 4,5 tahun terakhir adalah masa-masa yang baik, ketika Rusia dan Ukraina saling menguras darah dan garis depan tidak bergerak, seperti yang disarankan laporan RAND tahun 2019, manfaatnya adalah meningkatkan ketegangan agar kita bisa, Anda tahu, menguras sumber daya Rusia. Namun, perang habis-habisan bisa menjadi masalah. Karena jika kemudian wilayah strategis yang luas mulai beralih ke Rusia, itu tidak akan menguntungkan mereka. Tampaknya sekarang kita sudah mencapai suatu titik, dan saya masih tidak mengerti. Sekali lagi, bahkan jika mereka sangat membenci Rusia, mereka pasti melihat apa yang akan terjadi di sini. Ada sesuatu yang meningkat. Bermaksud strength tinggi. Sebuah patak. Ana zetengah. Tidak main pintinja narasanyo. It's just strange. No one's even talking. I talked to 2 days ago with. Saya berbicara dengannya 2 hari lalu bersama George Beebe. Dia mantan direktur analisis Rusia di CIA, dan dia menekankan bahwa kalau kita bisa mencapai kesepakatan mengenai arsitektur keamanan Eropa, seperti yang, menurut Anda, telah diminta Rusia selama 140 tahun terakhir, maka ini bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan. Semua pihak menang, Rusia, Eropa, terutama Ukraina, karena tidak menjadi negara garis depan. Tetapi ini akan memakan waktu lama. Anda tidak bisa membahas arsitektur keamanan Eropa dalam semalam. Jadi, mengapa menunggu sampai semuanya berantakan? Maksud saya, tidak perlu membuat konsesi apapun, tapi bahkan untuk tidak berbicara, tidak menyiapkan kerangkanya. Itu, saya benar-benar tidak mengerti. Saya ingin berpikir ada rencana jahat di baliknya. Tetapi saya rasa, tidak ada lagi yang memegang kendali. Saya pikir ini hanya, omong kosong, sejujurnya. Bagaimanapun, Nabarakir steps toward its streets. Anyways, any final thoughts before we finish off? Yeah, well, first of all, wars take on a life of their own. Ya begini, pertama-tama perang akan berkembang dengan dinamikanya sendiri. Jauh lebih mudah memulai perang daripada menghentikannya. Dan itu menjadi masalah ketika semakin banyak kejahatan dilakukan, ketika semakin banyak kejahatan terhadap rakyat Rusia dilakukan oleh terorisme Amerika selama 4 dekade terhadap Rusia. Sebut saja apa adanya. Drone-drone Ukraina itu tidak menemukan sasaran secara waktu nyata dengan sendirinya. Dan sejak awal, drone-drone itu bukan milik Ukraina. Drone yang diluncurkan Ukraina, itu cara yang lebih tepat untuk menyebutnya. Perang punya kehidupannya sendiri, kehidupan politiknya sendiri. Masalah lainnya adalah, pertama-tama siapa yang Anda percaya? Saya akan mulai dengan 2 hal. Anda mengatakan masa-masa baik bagi orang Eropa. Nah, masa-masa baik bagi orang Eropa adalah ketika 1,5 juta pria Ukraina tewas. Maksud saya, dalam perang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kerugian Ukraina sekarang berada di kisaran 2 hingga 2,5 juta orang, dan sudah beberapa kali terjadi peretasan terhadap sistem basis data mereka. Nama, alamat semuanya, yang dicatat sebagai hilang dalam tugas, yang merupakan eufemisme, atau desersi, yang juga eufemisme untuk tewas karena kami tidak mau membayar mereka sebagai desersi, atau benar-benar tewas, diakui tewas. Lihat saja foto udara pemakaman utama di luar Kharkiv. Luasnya ratusan acre, sangat besar. Ada sekitar 40.000 atau 50.000 makam hanya di pemakaman itu. Itu pemakaman baru, sebelumnya tidak ada. It's a new cemetery. It didn't exist before this. And there's several other cemeteries around it. Dan ada beberapa pemakaman lain di sekitarnya. Maksud saya ini, kita sedang melihat sesuatu yang sangat besar. Dan Anda tahu jumlahnya 2 hingga 2,5 juta orang tewas. Dalam perang drone yang paling buruk, mungkin ada 3 sampai 4 warga Ukraina untuk setiap 1 warga Rusia. Tapi itu kembali naik ke tingkat seperti sebelumnya. Namun selama sebagian besar konflik ini, khususnya setelah tahun 22,
Rata-ratanya sekitar 7-10 warga Ukraina tewas untuk setiap satu warga Rusia. Maksud saya kemarin adalah hari yang mudah bagi Ukraina. Mereka hanya kehilangan sekitar 1.200 orang. Saat ini rata-rata mereka sekitar 2.000 orang tewas per hari. Hitung saja sendiri. Dan itu bukan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Jadi pada titik ini, Ukraina tidak sedang berada dalam situasi yang baik. Kepemimpinannya justru sedang menikmatinya. Orang-orang Eropa sedang bersenang-senang. Banyak konferensi, banyak minuman, banyak suap. Dan siapa peduli pada rakyat jelata kalau mereka mati? Tinggal biarkan lagi yang baru. Bagian yang menyedihkan adalah, itulah mentalitas kelas Eropa, kelas Epstein. Begitulah cara mereka memandang rakyat mereka sendiri, dan begitulah cara mereka memandang rakyat Ukraina. Semacam biomaterial kelas 3 untuk dimanfaatkan sebagai manusia. Jadi itu satu hal. Tapi ada poin lain soal segala bentuk negosiasi dengan Eropa. Ada dua masalah dalam bernegosiasi dengan Eropa. Pertama, dengan siapa Anda akan bernegosiasi? Siapa yang bisa Anda percaya? Orang-orang yang setiap hari mengatakan bahwa mereka ingin membunuh negara Anda, membunuh rakyat Anda, menghancurkan ekonomi Anda, mencabik-cabik Anda menjadi 50 bagian kecil. Orang-orang yang mengkhianati Anda dalam setiap perundingan sebelumnya. Kenapa Anda mau begitu? Kami bukan orang Indian yang ditukar dengan manik-manik kaca. Kami sudah cukup dengan manik-manik kaca kami. Terima kasih banyak. Tidak ada seorang pun di Eropa yang bisa Anda percayai kecuali Fico dan mungkin Babiš. Dan dua orang itu tidak punya pengaruh. Entah itu dibuat-buat atau tidak. Orbán punya pengaruh. Orbán sudah pergi. Magyar adalah pelacur Brussels yang perlahan mulai mendapatkan momentum sambil menghancurkan Hungaria. Siapa Vučić? Tuan mesra-mesraan untuk Ukraina? Ya. Dan tentu saja, Vučić bukan bagian dari Uni Eropa. Siapa yang Anda percayai di Uni Eropa? Siapa yang Anda percayai di Gedung Putih? Who do you trust in the EU? Who do you trust in the White House? For any kind of negotiations to be held, either they're going to be held. Untuk perundingan apapun bisa dilakukan. Pilihannya hanya dua. Entah perundingan itu dilakukan dengan senapan Rusia, ditempelkan ke pelipis seseorang, dan begitulah cara kita berunding. Atau perundingan dilakukan setelah para parasit yang menguasai Eropa ini disingkirkan, lalu digantikan oleh orang-orang lain yang bisa dipercaya. Dan sejauh ini, itu belum terjadi. Anda tahu, dengan semacam roulette Rusia untuk jabatan Perdana Menteri di Inggris, apa yang berubah? Ini seperti Merituties ni berstwal, etapa semuanya mismi mentual gurnismu. Mers perkirle AFD masuk. Elmarin de Rusia have fraud the first slowly dari Mers. In Mers Bernard de Kerber touch hats, so you know. You need to inform. Entered. It's just internet rumor. What is the point? Even Le Pen. Apa gunanya bahkan Le Pen? Le Pen sekarang seperti Macron versi ringan. Dia berkali-kali mengatakan bahwa dia sepenuhnya mendukung pengiriman senjata ke Ukraina. Bisa percaya padanya? Jadi, entah dia berbohong untuk meraih kekuasaan dan kalau begitu Anda tidak bisa benar-benar mempercayainya. Karena nanti dia akan berpihak kemana. Atau dia memang benar-benar mendukung pengiriman senjata ke Ukraina. Bukan tentara Prancis, hanya senjata. Bisa percaya padanya? Tidak, tidak juga. Siapa yang bisa Anda percaya di Barat? Tidak ada. Bagaimana Anda membangun infrastruktur apapun yang harus dibangun di atas semacam kepercayaan dengan orang-orang yang tidak membelakangi Anda? Dan kalau Anda berjabat tangan dengan mereka, periksa berapa banyak jari dan cincin yang masih Anda punya. Anda tahu, itulah yang sedang Anda hadapi. That's what you're dealing with. And basically that's what you're dealing in Washington. Pada dasarnya itulah yang Anda hadapi di Washington. Maksud saya, lihat saja Iran. Ada berbagai orang yang terkait dengan Trump, termasuk dari kalangan militer, yang terang-terangan mengatakan, katakan saja apapun yang ingin didengar Iran sampai pemilu. Lalu setelah itu kita benar-benar bisa mulai mengebom mereka. Mereka mengatakannya secara terbuka. Jadi sekali lagi, siapa yang bisa Anda percayai? Seluruh Barat dipenuhi elit Epstein yang psikopat. Dan sampai ada semacam revolusi, karena mungkin itulah yang diperlukan untuk menyingkirkan orang-orang ini. Tidak ada yang bisa dipercaya. Kepercayaan itu sudah hilang. Hilang untuk beberapa generasi, kecuali ada perubahan serius di negara-negara Eropa ini.
Yeah, also, where would you meet? In the past, Di mana Anda akan bertemu? Dulu, setidaknya, kita punya tradisi semacam sabuk negara-negara netral yang membentang dari utara ke selatan. Itu warisan Perang Dingin. Tetapi sekarang, maksud saya, Finlandia yang merupakan yang terbesar, atau saya kira salah satu kisah sukses terbesar dari netralitas, kini justru menjadi garis depan terbesar. Dan Anda tahu bahkan Swiss pun semacam telah meninggalkan netralitas mereka. Jadi, sangat sulit untuk, ya memang, netralitas sekarang dipandang sebagai kelemahan. Sesuatu yang dianggap milik para politisi dari masa lalu yang naif. Dan para politisi yang datang sekarang, mereka merasa lebih tahu. Begitulah logikanya. Tampaknya, Anda juga mendengar itu dari Swedia. Bahwa sekarang kita akan memiliki keamanan yang nyata karena kita akan berada di NATO. Ya, bagaimanapun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Anyways, Yeah, thank you very much for taking the time. And I was gonna say one thing with Finland. Saya ingin mengatakan satu hal tentang Finlandia. Finlandia adalah ketiak Eropa selama 1000 tahun. Finlandia menjadi sasaran tendang Kekaisaran Swedia. Finlandia bergabung dengan Rusia. Finlandia menjadi kerajaan otonom Finlandia di dalam Kekaisaran Rusia. Untuk pertama kalinya, mereka bisa memerintah diri sendiri. Mereka diberi pendidikan. Sebuah desa nelayan yang kumuh dibangun menjadi Helsinki dengan uang Rusia dan oleh para insinyur Rusia. Orang Finlandia naik jenjang dalam aristokrasi Rusia dan kalangan intelektual Rusia. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, alih-alih dihukum karena menjadi sekutu Jerman, karena menjalankan kamp konsentrasi, kamp pembunuhan bagi warga sipil non-Finlandia di Karelia, orang Finlandia diberi jalan keluar yang mudah. Berpindah pihak dan semuanya dimaafkan. Saya tidak tahu mengapa Stalin melakukan itu. Tidak tahu sama sekali. Tapi dia melakukannya. No idea, but he did. And they signed a. Dan mereka menandatangani Fakta Netralitas untuk selamanya. Jelas, Fakta Netralitas abadi itu ternyata tidak begitu abadi. Jadi, Finlandia sekarang kembali masuk. Anda benar. Itu adalah kisah sukses yang hebat. Secara ekonomi, itu juga kisah sukses yang hebat. Dan seluruh ekonominya pertama-tama terikat dengan Rusia. Finlandia sekarang kembali menjadi ketiak Eropa. Tidak ada yang membutuhkan mereka, tidak ada yang menginginkan mereka, kecuali untuk daging, dan perbatasan. Hanya itu nilai orang Finlandia. Ya, memang Anda tidak bisa memperbaiki kebodohan. Itulah masalahnya. Dan rakyat Finlandia menjadi bodoh. Tentu saja tidak semuanya. Saya kenal orang Finlandia yang secara mental tidak kekurangan. Mereka memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi sebagian besar orang Finlandia mengalami kekurangan mental. Mereka butuh lebih banyak vitamin D, dan mungkin kreatin juga, supaya otak mereka bisa bekerja lagi. Creatine maybe on top of that to get their brains going again. But they've destroyed their economy. Tetapi mereka telah menghancurkan ekonomi mereka sepenuhnya. Finnair dulu salah satu maskapai terbaik di dunia. Sekarang mereka memohon orang-orang membeli pesawat Boeing mereka karena tidak ada yang membutuhkannya. Mereka menjadi salah satu perusahaan terbaik di dunia karena mereka terbang melalui Rusia dan menghubungkan penerbangan mereka ke Rusia. Dan segala hal lainnya juga karena Rusia. Ekspor nomor 1 Finlandia adalah produk kayu. Kayu yang mereka beli dari Rusia. Sekarang mereka harus menebang hutan mereka sendiri, yang jauh lebih terbatas. Tetapi Finlandia hanyalah gambaran kecil dari seluruh Eropa non-Rusia, yaitu 58% Eropa lainnya sayangnya. Finlandia adalah gambaran kecil dari itu. Jadi sampai rakyatnya cukup miskin dan cukup lapar untuk memberontak, ini akan terus berlanjut. Atau sampai mereka mati di bawah tank-tank Rusia, manapun yang dipilih para pemimpin mereka. Whichever their leaders choose.